Nah, udah kan? Nah, untuk assignment ini kan kita eh, goalsnya bikin API dengan menggunakan MySQL dan eh, Node.js. Node.js-nya itu bisa pakai Express yang kayak di week 7 kemarin. Ya, deskripsinya kayak gini. Kita bikin dua table yang kemarin udah dijelasin juga. Terus endpoint-nya tuh ada get user by ID yang nampilin tuh ada 5 data, nama, address, balance, sama expense. Ini nantinya ngeakumulasi semua transaksi sih. Misal si Kak Albert ini dia transaksinya udah 100 kali nih. Dimunculin di sini tetap satu, cuma yang balance-nya ini nanti total dari keseluruhan transaksi si Kak Albert. Terus expense-nya juga ini nampilin total dari semua keseluruhan expense yang udah Kak Albert lakukan. Kayak gitu. Ini untuk endpoint get user ID. Untuk postnya ini nambahin transaksi sih. Jadi dia tipenya apa, terus amount-nya berapa yang ditransaksiin, sama siapa pemilik transaksi ini gitu. Jadi ada user ID-nya yang ngelakuin transaksi ini siapa. Nanti responnya tinggal balikin aja ID-nya, ID si transaksinya atau ID si usernya. Ini bebas sih Kak, minimal kayak gini mau di lebih jelas lagi pakai status boleh, pakai apapun boleh. Yang penting ada responnya biar ketahuan. Terus ini juga untuk update-nya, jadi pakai put transaksi by ID. Jadi ada tipenya, income atau apa outcome, expand, terus amount-nya berapa, sama user ID yang ngelakuin berapa. Nah, beda kan di sini user user ID di sini sama ID yang ini. Kalau ID ini kan berarti ID transaksinya. Dia mau nge-update transaksi yang keberapa, transaksi mana maksudnya, dengan pemilik usernya siapa. Nah, itu nantinya di-update. Responnya juga sama, minimal kayak gini. Terus untuk delete-nya ya tinggal bikin aja endpoint delete transaksi by ID. Terus untuk codingannya tuh mana ya? Nih, kita bikin ini aja sebenarnya. eh, Node.js biasa kayak di week berapa? 7 kemarin. Ini pakai Express juga sih. Jadi biasa kita Express-nya terus body parser MySQL sama Redis karena kita akan menggunakan MySQL sama Redis-nya. Terus kita gunain Express-nya sama tentuin si port-nya. Nah, di sini yang bedanya kita harus konekin database ke MySQL. Caranya kayak gini, DB sama dengan MySQL dot create connection. Nah, habis itu di sini ada hostnya. Hostnya berapa ini kayak IP sih. Kalau ini kan masih lokal, berarti tinggal tulis saja localhost. Terus ada user. Nah, ini user MySQL-nya. Untuk defaultnya sih pakai root. Terus untuk password ini kebalik. Passwordnya kalau defaultnya tuh kosong, string kosong maksudnya. Terus ini define aja database-nya, nama database-nya apa. Ini kalau di Beaver kayak gini sih tampilannya. Jadi kan kita udah bikin nih apa namanya koneksi localhost koneksinya. Terus database yang udah dibikin apa? Nah kan di sini udah bikin nih database assignment week 6. Nah ini nama database-nya. Di dalam database ini ada
tabelnya, yaitu ada transaksi sama user. Kurang lebih strukturnya kayak gini. Jadi ada koneksinya localhost, terus database-nya ada assignment week 6, terus ada tabelnya transaksi sama user. Gitu. Untuk isinya kayak gini. Untuk isi datanya bisa lihat dari sini juga. Untuk query-query-nya kemarin kayak gini sih. Ada create user, create transaksi, terus ada insert transaksi juga. Ini ada select semua data. Ini select untuk nampilin nama addressnya doang. Nah, ini juga ada select berdasarkan karakter tertentu di sebuah kolom. Misal ini kan pakai kolom nama. Nah, mau cari yang akhiran namanya U. Nah, tinggal pakai kayak gini, kutip persen U. Nah, itu nanti akan keluar nama dengan akhiran U namanya. Nanti akan keluar. Nah, untuk yang nantinya pengen nampilin data kayak gini, kayak ID, nama, address, balance, sama expense. Nah, ini tuh gimana sih cara cara bikin query-nya? Nah, ini udah kita kemarin udah bikin. Yang pertama kan ini tuh query join ya, join antara user dengan transaksi berdasarkan eh, user ID sama dari transaksinya user ID juga gitu. Nah, terus kita yang akan diselect apa di sini? Ada ID, name, nama, address, balance, sama expense. Berarti di sini kalau nama kan ngambilnya dari tabel user ya. Berarti ini U, ID, terus U nama, sama address. Nah, untuk nampilin balance-nya, kita bikin query kayak gini. Ini query yang pertama tuh untuk ngejumlahin keseluruhan dari yang tipenya income. Jadi, ini lebih kayak if else sih. Jadi ketika ini kan case when si dari transaksinya tipenya income, berarti blok yang di sini itu nilainya amount. Kalau misalkan bukan income, berarti nilainya kosong. Nah, ini kan udah dapet nih blok buat dapetin income-nya. Terus kita satu lagi buat dapetin blok expand-nya nih. Jadi tinggal aja when tipenya apa expand, terus apa namanya nilainya pakai ngambil yang amount-nya. Kalau bukan expand, berarti dia nilainya 0. Nah, kan ini udah dapat nih antara income sama expand. Karena kan rumus balance tuh di sini ditulis total income dikurangi total expense. Nah, ini berarti kan di sini ada total income keseluruhan dikurangi, ini ada simbol kurang, terus total expand-nya itu hasilnya balance. Terus untuk yang satu lagi dia nampilin expense-nya kan, berarti total expense-nya. Nah, ini tinggal pakai aja yang ini. Jadi tipenya expand, ngambil si amount-nya. Kalau bukan expand berarti kasih aja 0. Terus dia where ID-nya kan. Kan di sini berdasarkan user ID kan. Nah, tinggal aja kasih where user ID-nya berapa. Terus jangan lupa di grup by ID. Ini kenapa di grup? Karena kita perlu nentuin jumlah keseluruhan dari transaksi dari satu user. Kan ini yang dicari satu user yang sama nih. Nah, kita perlu dibikin pakai query group. Karena kalau bukan nggak ditambahin query group itu nantinya transaksinya akan keluar semua. Jadi semua transaksi untuk user si satu itu akan keluar semua. Jadi datanya banyak. Nah, biar dapetin jumlahnya itu, nah kita harus
di grouping lah, di group by user ID. Itu terus datanya hasilnya kayak gimana sih? Kita coba run aja. Nah, ini user dengan ID 1 itu John Doe dengan addressnya 123, balance-nya dia 100, expand-nya dia 0. Kalau misalkan yang udah ada ininya, coba yang 6. Nah, ini kan ada dia balance-nya 900. Expand-nya yang udah dia lakukan itu ada 100.000. Sedangkan dia ininya apa transaksi income-nya dia ada nih yang user ID 6 tuh amount-nya income-nya ada 1 juta. Tapi dia ada expand 100.000. Berarti kan total ininya 900.000 kan jadinya balance-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk bikin query eh, di database-nya. Sekarang kita ke project-nya. Nggak perlu pakai TS, enggak sih. Ini bukan, maksudnya nggak, kalau TS kan itu lebih ke front end ya. Ini cukup di back end aja sih. Jadi kita pakai Java, JS, Node.js, framework-nya pakai Express juga nggak apa-apa. Nah, ini kita tentuin aja sequence-nya, habis itu port-nya. Nah, di sini kita bikin koneksi. Koneksinya localhost, terus usernya. Kalau defaultnya, kalau kalian nggak ngerubah apapun, itu defaultnya root-nya tuh usernya root, terus passwordnya kosong, sama tentuin aja nama database-nya. Terus ini nge-initiate si Redis-nya, Redis client-nya, tinggal di get aja. Habis itu ngecek nih koneksinya udah jalan apa belum. Nah, kalau misalkan jalan kan kasih aja nih konsolog kan. Konsolog connect to MySQL database. Terus ini kurang lebih sama kayak waktu di week 7. Terus kita masuk ke roots-nya. Ini lebih ke CRUD-nya sih. Nah, di sini ada endpoint user get ID. Dia ada request sama responnya. Di sini dia nge-cons user ID-nya tuh berdasarkan param dari user ID. Nah, ini kan dia ngecek dulu nih ke Redis-nya. Redis client get user ID. Dia ada nggak data dengan ID segini? Dia ngecek ini kalau misalkan ada. Nah, case data kalau misalkan ada ya dia tinggal langsung aja jalanin si apa namanya, ambil aja datanya dari Redis. Nah, kalau misalkan nggak ada, dia query ke DB. Nah, ini cara cara bikin query manual ya di semua bahasa pemrograman. Kalau manual sih kayak gini ininya. Jadi DB query select ini sama kayak query yang tadi sih. Select user ID, nama, balance, terus ininya untuk total expense-nya from user, join ke transaksi, terus where user ID-nya berapa. Nah, ini kurang lebih kayak gini untuk query manual di JS-nya. Terus dia keluarin aja result-nya. Nah, ini dibikin dibentuk apa? JSON data kan. Kita masukin aja ID, name, balance, sama total expense. Kita ngambilnya dari result yang ini, hasil dari query. Ini hasil dari query, masuknya ke result, tinggal diambil aja result, array ke 0, terus ID. Ini kenapa array ke 0? Ya, datanya kan yang dimunculin cuma satu doang. Nah, berarti tinggal aja indeksnya indeks ke 0, eh, key-nya apa? ID, name, balance, sama total expense. Terus kalau misalkan ini kan kalau misalkan masuk ke sini, kalau misalkan di Redis-nya nggak ada.
Nah, habis itu kita store nih ke Redis-nya. Redis client set user ID terus isi JSON-nya, isi ininya. Dia dimasukin ke Redis-nya gitu. Terus responnya tinggal ambil aja ya user data. Nah, kalau untuk yang transaksi ini kurang lebih ada parameter request sama respon. Ini cons-nya body paramnya ada user ID, tipe sama amount. Nah, terus kita bikin query manual untuk insert transaksinya. Caranya ini kayak insert into transaksi, user ID, tipe, amount, value-nya berapa. Value-nya kan dari sini kan, user ID, tipe, sama amount. Nah, kalau misalkan udah, ya udah. Nah, ini responnya kayak gini, transaksi sukses. Untuk update juga sama, dia ada request respon, eh, dan juga ada parameter transaksi ID yang mau diupdate ID transaksi ke berapa. Nah, kalau di sini kan uh, putnya ada user ID ya. Berarti ini ID-nya bisa di update. Kalau bisa sih ya sebisa mungkin jangan jangan nge-update ID sih karena itu buat keamanan juga. Cuma kalau kalau ditulis di sini uh, bisa nge-update ID itu nggak apa-apa sih kita coba ikutin aja di sini. Cuma untuk di dunia nyata ID itu sebetulnya nggak bukan nggak bisa sih. Jangan di-update karena itu lebih ke secure datanya nih. Oke, lanjut kita untuk update kayak gini ya. Update transaksi set tipenya apa, amount-nya berapa, where ID transaksinya berapa. Itu kalau kalau berhasil set aja ininya apa message-nya kayak gini. Terus kalau delete kan udah kan put terus yang terakhir delete. Nah, kalau delete ya kita bikin aja endpoint transaksi by ID delete-nya apa. Terus di sini ada juga respon request respon. Kita ambil parameter transaksi ID-nya. Terus kita bikin query delete-nya db query select user ID from transaksi where ID-nya berapa yang mau di delete gitu. Uh, oh ini ngecek dulu si transaksi ini tuh si user ini tuh ada punya transaksi nggak di tabel transaksi. Kalau misalkan ada resultnya berarti dia execute lagi nih untuk delete delete data dari tabel transaksi. Ini kan delete delete from transaksi where ID berapa gitu berdasarkan transaksinya ID parameter transaksi. Terus habis itu ini aja keluarin respon message-nya. Udah deh beres assignment sampai apa sampai advance-nya udah selesai gitu aja. Ada pertanyaan? Mas, boleh dibuka yang package Oh, package. untuk package JSON-nya Hmm. di sini ada nama, deskripsi, mainnya FJS karena ini bikinnya FJS. Terus script-nya hanya ngejalanin node FJS aja. Terus untuk dependensinya ada body parser, ini tuh lebih kayak buat uh, body paramnya. Terus misal Express, MySQL, sama Redis. Udah, gitu aja. Untuk node-nya ini saya versi berapa ya? Node
min v. Ini versi Node saya versi 16.20. Jadi untuk pakai JSON-nya kayak gini. Kalau misalkan Node.js kalian versinya beda, ya mungkin dependensinya juga beda versinya nanti. Ikutin versinya. Nah, untuk biar gampang, eh, Biar gampang saya share code-nya. Nggak ada kan? nah biar gampang ngelola node itu kalian eh, sebelum install node tuh install dulu nvm-nya. Jadi nvm itu buat apa sih? Buat kalau misalkan kalian udah apa namanya ngehandle banyak project dengan versi node yang berbeda-beda, itu kan suatu masalah tuh buat kalian kalau misalkan project A itu versi node-nya versi 20, tapi kalau misalnya kalian switch ke project B, node-nya versi 16. Nah, itu kalau manual kalian install node-nya doang tanpa NVM, itu akan lumayan sulit sih. Jadi kalian harus uninstall dulu node versi 16-nya, terus install lagi versi 20. Nah, kalau misalkan kalian install NVM-nya, itu kalian tinggal apa namanya switch aja. Misal kalian mau install nvm install versi berapa yang mau kalian install, versi 20 gitu. Tinggal aja install 20 titik berapa gitu. Nah, kalau misalkan mau pakai versi 20, tinggal aja npm use versi berapa, 20 titik berapa gitu. Nah, itu udah otomatis ke switch eh, versi npm-nya, versi node-nya. Jadi nggak usah uninstall manual. Jadi nanti kalian bisa eh, ada banyak versi apa namanya? Versi apanya ya, Kak? Di nodenya. Node-nya. Jadi nggak cuma satu versi node yang kalian punya. Aku Ada baru, banyak. aku baru tahu node-nya rupanya ada namanya juga ya. Jadi banyak itu, Apa? 18. Coba, jadi coba Kak Wahyu scroll, scroll ke atas. Ini Hmm, ini nge-scroll. Nah, ya, scroll lagi. Yang tadi Kakak nvm list ah, coba nvm list aja Kak. Ah, itu tuh, stop. Ah, itu dia. Hydro, yang Kakak pakai rupanya gallium, kalau kita pakai hidrogen. oh iya, iya. Nah, emang. Oh, Banyak nih. Jadi kalian lebih mudah apa lebih mudah nge-manage npm-nya. mm, 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 Tuh. mm, 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 mm. Gimana? Bingung? Ah, Kak Wahyu, ini berarti kalau tetap mau jalan seperti biasa, NPM apa itu? NPM NPM Start eh aja. oh berarti cuma not appjs doang gitu ya? Iya, ini jalan nggak ya? Harusnya jalan sih. Itu connect to my database gitu. Portnya 3000 ya, kita coba buka. Local host, portnya 3000. Terus tadi API-nya apa? Transition apa namanya? Hmm, Lupa. Ya user transaction. ID. Oh user dulu ya. User satu. Itu nggak bisa Oh, error. oh. Kita coba di postname. Ini saya belum nyoba ngetes sih, baru ngebikin dong. Oke, nggak apa-apa tahu aja. Oh ya, apa mungkin salah ketik kalau ya? User, emang benar dari user di coding mas? Users.
Yuk, User ada Windows. harusnya udah sih. Dari bener kan nulisnya gitu. Uh-uh. User saja kalau get out data nggak bisa ya Kak Wayu. Kak Wayu nggak set itu. Tentang nulis users Ah, nggak bisa. transition Kak coba. Transaction Berarti kan ada dibuat juga kan Kak Wayu. Transitions. Ah, oh ini kan insert. yang apa? Get by. Ya sudah, nanti saya coba benerin dulu. Intinya kayak gitu sih. Oh berarti kalau untuk manual query-nya harus kayak gitu ya db dot. Iya, dot. jadi DB ini kan didapat dari DB ini, nih, cons DB ini. Dia Oh, konekin dulu database-nya. Habis itu barulah dapat si DB-nya ini, DB query, terus dalamnya string query-nya. Untuk insert sama update delete juga sama sih kayak gitu. Harusnya di Laravel juga gini sih kalau misal pakai query manual. masalahnya aku nggak pakai. Aku Tapi nggak pakai kebanyakan manual. Laravel tuh lebih enak pakai ini sih, Eloquent. Oh, kok aku. Oh, Le- El- Eloquent kan eloquent. Laravel. Eloquent apa enggak Kak Wayu? Betul, betul. Eloquent tuh ini ORM, Ya memang lebih. Ini bukan ARM kan, ini manual kan, tapi. ini manual. Nah, eh, kelemahannya manual tuh dia bisa di apa kemarin tuh bilangnya SQL injector apa SQL. ya cara ngehack sebuah aplikasi kelemahannya dari sini dia bisa Oh, bisa apa namanya ngambil data dari aplikasi yang running kalau misalkan ada aplikasinya pakai manual query kayak gini ini rentan buat dibobol gitu. berarti kalau Um, ORM itu ORM itu kan lebih kayak apa eh, ya? plugin dari sisi frameworknya kan. Jadi Berarti macam macam nggak gini kan Kak perlu Wayu. query manual. Berarti macam gini kan, user titik-titik where si dalam kurung city baru tanda panah where kayak gitu gitu nggak sih Kak Wayu? Ya, mirip kayak gitu. Oh ya, aku lebih kebiasa. Oh, Laravel gimana ya? Saya lupa lagi. Find all. Nah, kan itu select bintang from user gitu kan. Nah, itu. Jadi udah otomatis nge-query sendiri. iya iya, oh iya, ya aku lebih gampang ini sih memang maksudnya kayak ORM itu lebih Lebih permudah kita ya, bikin query. kalau ini kan Cuma kayak ribetnya nanti kalau misalkan join join tabelnya banyak. Nah, itu yang pusing kalau pakai ORM. Gitu aja ya sih. Ada kelemahan hanya ada kelebihan sih. kayak gitu kayak ini enggak sih Kak Wayu itu aku ada share. Wah, itu banyak kali untuk update-nya. Mana-mana. Enggak di WA atau ya gambarnya doang sih. Iya, kayak gini. Product, find ID-nya berapa. Ini kan select bintang from product, where ID. Gitu kan, kalau misal di translate ke manual. Gitu. Ya ini implementasi ORM kayak gini. Hmm, hmm, hmm. Aduh, aku kayaknya nanti aku baca satu persatu deh. Soalnya
Kalau yang manual kayaknya memang panjang kali kan. Gak boleh Ya, apa? emang panjang banget. Gak boleh juga apa? Typo. Kalau typo, waduh, Ya, betul. lebih kebiasaan ORM sih memang. Ini aku baru tahu Iya, ini. nanti kalau misalnya di framework ya pakainya ORM. Hmm. Gitu. Tapi memang tergantung kondisi ya Kak. Maksudnya kayak misalnya kayak kalau kita memang misalnya kita lah ngestak lah pakai ORM nggak bisa, kita pakai manual aja ya mau nggak mau ya. Iya, bisa. Ya, Hmm. itu case yang tadi saya bilang. ORM tuh sulitnya kalau misalkan butuh query join dengan beberapa table yang banyak. Nah, itu sulit tuh kalau pakai ORM. Maksudnya pusing lah bikin bikin ORM-nya kayak gimana. Nah, itu kan cara gampangnya pakai query manual kan. Nah, Gitu. Cuma hmm. kalau misalkan query manual itu kelemahannya di sisi security-nya lebih mudah Oh, di-install. Gitu. berarti orang lebih 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 memilih ORM ya Kak Oy? Iya, Hmm. kalau misalkan kalian nanti belajar security di Mhm. programming ya nanti bakal ketemu tuh sama SQL injector. Jadi nge ini kan lebih ke ngemanipulasi string ya. Nah, itu Mhm. dari sisi stringnya nanti diakalin gitu. Oke. Gimana? Ada lagi? Nanti codingannya bisa Kak Oy. Siap. Enggak sih. Itu aja sih aku. Berarti mau rombak lagi dong Kak Wayu. Lumayan mau rombak juga sebenarnya. Ya, rombak sih karena ininya kan temanya beda. Kalau kemarin kan lebih ke apa ya? Financial tracker ya. Kalau ini lebih ke kita punya saldo di ATM Oke. Oh, gitu. di- Gak tahu ya, kayaknya nggak dijelasin harus apa maksudnya beda-beda, tapi dijelasinnya temanya kayak gitu sama. Jadi nggak ada yang beda sih harusnya. harusnya kan hampir 11-12 gak sih? Iya, Tapi nanti cuma dibilang, mungkin cara ngodingnya yang beda mungkin. iya. Kan beda-beda kan cara ngoding masing-masing. Kayak tulisan tangan juga kan beda-beda. Nah gitu sih. Yes. Cuma kalau pemanggilannya hampir sama nggak sih Kak Wayu? Ya sama aja. Oke oke oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Kita buka. Waduh, jam 10.30 Pak. ya udah jam setengah 11 ini. Harusnya di week ini kalian nggak begitu pusing ya dengan assignmentnya. Moga-moga Semoga bisa ngerjain semuanya dan nih, dapat 3. masalah Mas Tiganya udah keluar Mas Tiganya. Tiganya nggak ada sih. Iya, Mas Tiganya udah keluar ya. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ada lagi Oke, siap Kak kita Wayu. akhiri saja. Jangan lupa absen ya, nanti ditagih sama Kak Demet. Oke, sama di apa Kak? Di share. Siap, nanti Oke, saya siap Kak share Wayu. videonya. Jangan lupa subscribe and like. Like kok. Ya, oke Kak Wayu. Thank you semuanya. Thank you Kak Wayu. Izin dulu. Titit. Habitat iPad bukan. Ini. Wih, Kok ada recording? siapa? Ada Lah, not siapa recording? ini yang record? Hah? Lah. Oh, Kak Wahyu, Kak Wahyu. Masih record Kak Wahyu. Oh, Terus ke bawah ke sini. Masih recording. Enggak,
Hah, ini masih recording? Iya gitu.